Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berdasarkan kisah nyata berjudul Andhadhun. Silahkan nikmati, awas spoiler, dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Seorang petani di pinggiran desa Puna sedang direpotkan oleh seekor rambut yang dikejarnya. Suara tembakan keras terdengar saat layar menjadi kosong. Di suatu tempat di Puna, hiduplah seorang pianis buta yang berbakat bernama Akash. Ia tinggal sendirian, memasak, dan membersihkan dirinya sendiri. Meskipun cacat, Akash sering diganggu oleh seorang anak yang mengira dirinya tidak buta. Suatu pagi setelah diganggu oleh anak kecil seperti biasa, Akash pergi ke toko musik dan kita mengetahui bahwa dia berencana untuk pindah ke London dalam sebulan untuk bekerja di sebuah pub terkenal. Pemilik toko berpikir bahwa dia adalah orang yang hebat karena tidak membiarkan penglihatannya yang terganggu menghambat hidupnya. Kemudian kita diperkenalkan pada seorang mantan aktor Bollywood, Pramod Sinha. Ia tinggal bersama istri mudanya, Simi, di sisi mewah kota Puna. Meskipun sering dikritik karena perbedaan usia, mereka menikah dengan bahagia. Satu-satunya keluarga dekat Pramod adalah putrinya dari pernikahan pertamanya, Dani. Ia tidak tinggal bersama pasangan ini, tetapi sesekali mengunjungi mereka. Suatu sore Akash ditabrak oleh sebuah skuter ketika mencoba untuk menyeberang jalan. Pengemudinya adalah seorang gadis bernama Sophie yang merasa tidak enak, bahkan setelah menolongnya, dia mengundangnya untuk makan siang sebagai permintaan maaf. Mereka berbicara untuk sementara waktu dan setelah mengetahui Akash adalah seorang pianis, Sophie mengundang dia untuk tampil di restoran ayahnya. Di kemudian hari Akash kembali rumah dan melepas kacamatanya bersama lensa berkabut. Ini mengungkapkan bahwa dia telah berbohong tentang menjadi buta. Ia merasionalisasikannya sebagai metode untuk membuat indera kreatifnya mengalir. Menjadi buta memberinya visi musik yang tidak bisa dilihatnya. Dia telah hidup dalam kebohongan selama beberapa tahun terakhir dan berkarier dari itu. Esokan harinya ia pergi ke restoran Sophie untuk pertama kalinya dan memainkan piano. Semua orang sangat terkesan terutama karena mereka mengira ia buta. Kebetulan Pramod juga berada di restoran yang sama terkesannya dengan Akash. Ia dan Simi akan merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga dalam beberapa hari lagi dan ia ingin memberi kejutan dengan musik live. Akash berjanji akan datang ke apartemennya untuk bermain untuk mereka karena aktor tersebut ingin hari itu menjadi sebuah kejutan. Ia berbohong bahwa ia akan pergi ke luar kota. Simi merasa kesal tetapi ia mengerti bahwa suaminya adalah seorang yang sibuk. Saat pulang kerja, Sophie harus menginap di rumah Akash karena hujan. Ia berpura-pura tidak melihat saat Sophie berganti pakaian di depannya. Keduanya telah merasakan percikan-percikan api di antara mereka. Karena dalam beberapa hari terakhir mereka selalu bersama. Segera mereka mulai bermesraan dan menghabiskan malam bersama. Pada adegan berikutnya, Akash berada di luar apartemen Pramod. Simi membukakan pintu dan memintanya untuk pergi karena suaminya tidak ada di rumah. Akash bersikeras bahwa dia sudah berjanji pada Pramod untuk datang hari ini. Akan tetapi, Simi masih saja keras kepala hingga pada akhirnya. Ketika seorang tetangga melihat mereka, Simi merasa tidak nyaman dan membiarkan Akash masuk. Dia mulai bekerja dan menikmati dirinya sendiri sampai dia melihat Pramod mayat di lantai. Akash terkejut namun tetap dia tidak berhenti bermain. Simi mengabaikan mayat suaminya karena berpikir Akash tidak bisa melihat. Beberapa saat kemudian, Akash meminta izin ke kamar mandi dan mendapatkan pemandangan penuh tubuh Pramod yang sudah mati. Sambil tetap tenang dia memasuki kamar mandi hanya untuk melihat bahwa seorang pria bersembunyi di dalam kamar mandi itu. Akash buang air kecil di depan-depannya dan kembali ke bermain piano tanpa menunjukkan bahwa ia sedang panik. Kilas balik menunjukkan kepada kita bahwa Simi dan orang asing itu berselingkuh di belakang Pramod. Mereka kemudian tertangkap basah dan panik, lalu menembaknya mati. Sementara Akash terus bermain, pembunuh membersihkan kekacauan dan memasukkan mayat Pramod ke dalam koper. Kemudian Simi berpura-pura berbicara dengan Pramod, mencoba untuk membuatnya tampak seolah-olah dia telah kembali ke rumah. Akash masih tetap bermain dan pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. Di luar dia harus duduk selama beberapa waktu untuk menerima keadaan dan memutuskan apa yang harus lakukan selanjutnya. Dia didekati oleh seorang penjual tiket loter bernama Saku. Dia menawarkan untuk membantunya dengan memanggilkannya becak. Tukang becak tersebut, Merli, adalah langganan tetap dari Akash yang meminta untuk membawanya ke kantor polisi. Akash telah memutuskan untuk memberitahu polisi apa yang dia lihat tapi beberapa detik sebelum melakukannya, Kepala Polisi Inspektur Manohar tiba. Dia adalah orang yang sama dengan Simi. Akash pun kaget setengah mati dan berpura-pura mengadu tentang kucingnya yang dibunuh. Manohar mengenalinya langsung dan menemaninya ke rumah untuk melihat apakah cerita kucing mati itu adalah benar. Dia juga ingin memastikan bahwa Akash sebenarnya buta atau tidak. Untuk melakukannya dia melempar pisau padanya tapi Akash tidak bergeming.
Setelah inspektur pergi, Akash pergi ke restoran tempat dia bekerja. Dia tahu bahwa dia harus bertindak normal agar tidak dicurigai. Simi juga datang ke restoran dengan santai memberitahu orang-orang bahwa suaminya sedang keluar untuk bekerja. Kemudian keesokan paginya kematian Pramod disiarkan di berita sebagai kasus perampokan. Dia ditemukan di dalam mobilnya di dekat jembatan dengan jam tangan dan perhiasan yang hilang. Manohar mengambil alih kasus ini untuk memastikan kebenaran tidak pernah terungkap. Untuk penyelidikan, Putri Pramod, Dani, Simi, dan Akash, semuanya dipanggil ke kantor polisi. Dani mencari kepastian dari Simi, yang tidak menyadari bahwa ia telah membunuh ayahnya. Sementara itu, Akash menahan diri untuk tidak mengatakan yang sebenarnya, takut berakhir seperti Pramod. Di pemakaman, tetangga mereka, Nyonya Desaa yang telah melihat Akash datang ke rumah menghampiri seorang polisi. Ia telah mengawasi apartemen tetangganya di hari kematian dan tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pengakuan Simi. Simi berpikir bahwa wanita tua itu akan menjadi masalah jika dia menggali kasus ini, oleh karena itu pada saat mereka berdua, dia mendorong Nyonya Desaa dari balkon dan membunuhnya. Malangnya, Akash kembali melihat hal ini. Untuk kedua kalinya dia segera bergegas pulang dan menelepon Sophie. Dia berencana untuk menceritakan semuanya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa anak tetangga yang menjengkelkan itu kembali mengambil video dirinya. Pada saat yang sama sebelum Sophie tiba, Simi datang ke rumahnya menawarkan dia permen dari pemakaman Pramod. Akash tetap waspada dan mengundang dia masuk, membuatkan kopi untuknya dan kemudian berbalik badan dan melihat Simi mengenakan topeng hantu. Simi ingin mengejutkannya dan menangkap basah Akash dalam kebohongan, tapi Akash tidak memberikan reaksi apapun. Saat mereka mengobrol, Simi menodongkan pistol padanya yang pada akhirnya membuat Akash mengaku. Dia juga bersumpah bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun tentang pembunuhan itu dan mengaku akan pindah ke London secepat mungkin. Lalu, tiba-tiba ia merasa pusing dan jatuh tak sadarkan diri. Ternyata Simi telah membiusnya dengan permen yang dia tawarkan sebelumnya. Ketika Sophie datang menemuinya, anak itu menunjukkan padanya video yang membuktikan bahwa Akash tidak buta. Dia pun marah dan mengetuk pintu Akash hanya untuk melihat Simi yang setengah telanjang. Simi berpura-pura telah tidur dengan Akash yang masih tak sadarkan diri. Sophie yang patah hati pun langsung pergi. Setelah itu Akash baru bangun beberapa jam kemudian dengan perasaan aneh di matanya. Dia mencoba membukanya dan menyadari bahwa dia kini benar-benar tidak dapat melihat apapun. Dia telah dibutakan oleh Simi, jadi meskipun dia mencoba untuk mengatakan yang sebenarnya orang tidak akan mempercayainya. Dia kemudian menelepon Sophie untuk meminta bantuan tetapi Sophie memblokir nomornya sehingga dia tidak memiliki pilihan lain. Sementara itu, peristiwa itu telah menyebabkan kerusakan dalam hubungan Manohar dan Simi. Manohar marah padanya karena dia tidak membunuh Akash. Alih-alih membutakan dia, Simi berdalih bahwa dia bukanlah pembunuh, lalu menyuruh Manohar menyelesaikan pekerjaannya. Ketika hari mulai gelap, polisi itu masuk dan mencoba mencekik sang pianis hingga tewas. Akash berjuang dan berhasil melarikan diri setelah melukainya. Namun, dia mengalami kesulitan menavigasi lingkungan setelah benar-benar menjadi buta. Di pagi hari dia terbangun di rumah sakit yang dikelilingi oleh dokter suami, tukang becak Merli, dan penjual tiket lotre saku. Mereka menemukannya di jalanan semalam dan membawanya ke rumah sakit. Dokter suami pun sudah janji dengan seorang dokter mata atas permintaan Akash. Prioritas pertama Akash adalah untuk memeriksakan matanya dan kemudian melarikan diri dari negara itu. Namun berjam-jam berlalu dia tidak pernah dibawa ke dokter. Di luar, Saku, Merli dan dokter mendiskusikan jumlah uang yang akan mereka dapatkan. Mereka berencana untuk menjual organ tubuh Akash di pasar gelap karena dia adalah sasaran empuk tanpa anggota keluarga. Kemudian saat mereka meletakkannya di tempat tidur rumah sakit, Akash mendengar mereka berbicara tentang pembedahan dan panik. Mereka menahannya sehingga terlihat jelas bahwa mereka berencana untuk melakukan hal yang buruk. Mereka membiusnya namun sebelum pingsan, Akash mengatakan bahwa Saku memiliki tato Dewa Siwa di lengannya. Ketiganya terkejut karena tidak ada yang pernah memberitahunya tentang tato tersebut. Mereka pikir itu adalah tanda dari Tuhan dan memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut. Setelah bangun Akash memberitahu bahwa dia akan dibunuh. Kelompok tersebut bertanya kepadanya apakah dia benar-benar buta. Akash lalu menjawab dan menyarankan cara yang lebih baik bagi mereka untuk menghasilkan uang. Kemudian dia memberitahu mereka segala sesuatu tentang Manohar, Simi dan bagaimana mereka membunuh suaminya. Dia juga menambahkan bahwa para pembunuh itu memiliki $1 juta yang bisa mereka bagi dengan kelompok tersebut. Di sini mata mereka bersinar dengan keserakahan dan memutuskan untuk membantu Akash. Setelah itu, pada adegan selanjutnya, Simi kembali ke rumah untuk melihat Akash bermain piano dengan Dani. Dia terkejut dengan keberanian pria itu dan gugup.
Dia dengan cepat menelepon Manahar dan memintanya untuk datang ke sebuah lokasi. Setelah itu dia menawarkan tumpangan kepada Akash untuk membawanya ke Manahar dan membunuhnya. Dalam perjalanan Akash meminta 10 rupiah untuk menutup mulutnya agar dia bisa mendapatkan transplantasi kornea. Namun dalam perjalanan, becak Merli menghalangi mobil mereka dan Akash pun membius Simi. Kemudian kelompok itu menculiknya dengan harapan meminta tebusan yang sangat besar kepada Manahar. Selanjutnya Akash menelepon istri Manahar, Rasika dan menceritakan semuanya. Dia diminta untuk memberi mereka 1 juta rupiah besok, jika dia tidak ingin reputasi suaminya hancur. Rasika yang temperamen, kehilangan akal sehatnya. Dia mengancam akan membunuh suaminya dan berhenti ketika suaminya mendapat telepon. Polisi kemudian menemukan mobil Simi di sebuah jembatan dengan sepatu dan dompetnya yang terlihat seperti telah melakukan hal yang tidak terpikirkan. Rasika akhirnya tenang dan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah. Sementara itu, Simi masih hidup dan menolak untuk bekerja sama. Untuk menakut-nakutinya, dokter mengambil darahnya dan mengancam akan menjual ginjalnya untuk mendapatkan uang. Beberapa saat kemudian, Manahar tiba dengan sebuah koper penuh uang sebagai tebusan. Ketika mereka akan melaksanakan langkah selanjutnya dari rencana tersebut, Saku dan Merli mengkhianati Akash. Mereka mengikatnya di kursi dan berlari keluar untuk menjalankan rencana mereka sendiri. Mereka tidak mempercayai Akash dan menginginkan semua uang itu untuk diri mereka sendiri. Ironisnya Akash dan Simi terkunci di ruangan yang sama. Simi menertawakan absurditas situasi ini dan menyebut Akash sebagai pecundang. Akash pun mengatakan bahwa dia seharusnya menjadi orang yang paling takut karena saat ini dia menjadi beban bagi Manahar, yang mana cara terbaik baginya untuk keluar dari masalah ini adalah dengan membunuhnya. Pada saat yang sama dokter sedang memeriksa laporan darah Simi, wajahnya bersinar ketika melihat isi kertas dan segera pergi untuk menemuinya di tempat persembunyian. Merli berhasil mendapatkan tas berisi uang tetapi Manahar menembaknya sebelum dia dapat melarikan diri. Saku panik dan menjebak inspektur di dalam lift untuk mencuri tas tersebut. Setelah itu ia membawa Merli ke rumah sakit. Namun, nyawa Merli sudah tidak bisa diselamatkan. Saku juga mengetahui bahwa uang yang ia curi adalah uang palsu. Sementara itu, Simi mampu melepaskan tali yang melilit di tangannya dan menyerang Akash untuk membunuhnya. Namun, hal ini dihentikan oleh dokter suami. Sang dokter pun memasukkannya ke dalam bagasi dan pergi ke Mumbai bersama Akash. Dalam perjalanan ia menjelaskan bahwa Simi memiliki golongan darah B negatif yang sangat langka. Dan seorang anak perempuan dari keluarga kaya raya sedang membutuhkan tipe darah dan hati dari orang seperti Simi, yang mana jika mereka menjual organnya, mereka akan mendapatkan lebih dari 50 juta dolar. Akash bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan setengah dari uang tersebut, bahkan mendapatkan transplantasi kornea. Namun, dia merasa tidak enak karena dia harus membunuh Simi untuk mendapatkan semua uang itu. Adegan tiba-tiba berpindah ke 2 tahun kemudian. Sophie sedang berlibur di Eropa dan menjalani kehidupan terbaiknya setelah melupakan semua yang terjadi dengan Akash. Tetapi masa lalu masih saja mengikutinya, terutama saat dia melihat poster Akash di luar sebuah pub. Terlihat Akash sedang bermain piano di pub itu, tepat seperti yang Akash bayangkan beberapa tahun yang lalu. Sebuah flashback kembali menunjukkan dokter suami dan Akash yang saat itu sedang berkendara ke Mumbai dengan Simi di bagasi. Saat dokter keluar dari mobil untuk memberikan obat penenang pada Simi, dia pun diserang dan terbunuh dalam prosesnya. Simi kemudian meminta Akash untuk keluar dari mobil dan mulai pergi. Namun, ia berubah pikiran dan berencana akan kembali dan menabrak Akash. Namun, beberapa detik sebelum Simi menabrak Akash, sebuah suara tembakan terdengar. Itu adalah suara yang sama dengan yang kita dengar di awal film. Ketika petani gagal menembak kelinci yang melompat dan mengenai kaca depan mobil Simi, yang membuatnya berbelok dan terbalik, hingga membuatnya meninggal dalam kecelakaan itu. Akash kemudian naik bus berikutnya ke Mumbai dan datang ke London dengan bantuan seorang teman. Sejak saat itu ia telah bekerja di pub. Akash kemudian mengundang Sophie ke salah satu acaranya, tapi Sophie harus mengejar penerbangan keesokan harinya. Mereka kemudian berjanji untuk tetap berkomunikasi sebelum akhirnya kembali berpisah. Di akhir adegan Akash menyapu sebuah kaleng saat berjalan menyusuri jalan, yang mana membuat kita tentunya bertanya-tanya, apakah dia masih bisa melihat atau memang sudah buta? Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menikmatinya, silakan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa dan sehat selalu.